Halo adik-adik, selamat jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai integral yang menghasilkan arcus tangen dan logaritma. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, yang kita bahas pertama adalah integral yang menghasilkan arcus tangen. Ingat bahwa pada materi sebelumnya itu kita sudah membahas bahwa integral 1 per 1 tambah x kuadrat dx itu sama dengan arcus tangen x ditambah c. Berdasarkan rumus di atas dapat dibuktikan bahwa untuk konstanta a tidak sama dengan 0 berlaku integral 1 per a kuadrat tambah x kuadrat dx itu sama dengan 1 per a arcus tangen x per a ditambah c. Ini kita anggap rumus pertama. Nah, ini rumus pertama. Lalu selanjutnya kita akan cari kalau bentuknya seperti ini bagaimana? Bentuknya integral dari 1 per x kuadrat ditambah 2bx tambah c dx. Nah, sekarang perhatikan, jika fx sama dengan x kuadrat ditambah 2bx tambah c, dengan diskriminan dari fungsi kuadrat ini adalah b kuadrat kurang 4ac kurang dari 0, maka fx itu definit positif dan selalu dapat dibawa ke dalam bentuk fx sama dengan x tambah b dikuadratkan tambah p kuadrat. Dengan p kuadrat itu sama dengan c kurang b kuadrat lebih besar dari 0. Jadi ini sebenarnya kita memanipulasi bentuk ini x kuadrat tambah 2bx tambah c ke dalam bentuk ini x tambah b kuadrat tambah p kuadrat. Jadi ini sebenarnya dua fungsi yang sama tapi dalam bentuk yang berbeda. Nah, kita mau bawa ke dalam bentuk seperti ini sehingga kita bisa melihat keterkaitannya dengan bentuk integral yang ini. Oke, kita lihat ya. Sehingga integral dari 1 per x kuadrat ditambah 2bx tambah c dx itu kita ternyata itu sama dengan integral 1 per x tambah b dikuadratkan tambah p kuadrat dx. Dan dengan menggunakan rumus ini, rumus yang pertama ini dapat diperoleh integral dari 1 per x kuadrat ditambah 2bx tambah c dx itu sama dengan 1 per p arcus tangen x tambah b per p ditambah c, di mana p itu sama dengan akar dari c kurang b kuadrat. Jadi untuk integral yang menghasilkan arcus tangen, pertama bentuknya ini, lalu yang kedua ini, ketika di sini bukan 1, tetapi A-nya itu konstanta sembarang, di mana A-nya tidak 0, maka bentuknya itu menghasilkan seperti ini. Nah, bagaimana kalau bentuknya ini? Kalau bentuknya seperti ini, kita lihat apakah ada kemungkinan kita membawa ke dalam bentuk ini. Kalau bisa, berarti ini, integral dari ini kita bisa bawa seperti ini ya. Oke. Sekarang kita langsung ke contoh agar lebih jelas adik-adik paham tentang integral yang menghasilkan arcus tangen. Nah, misalkan contohnya ini, tentukan integral dari 1 per 3 tambah x kuadrat dx. Nah, perhatikan. Nah, kalau kita mau menjawab, kira-kira kita pakai rumus yang mana? Itu yang kita harus pikirkan dulu. Oke, kita pakai rumus yang ini. Oke, sekarang berarti kita bisa menjawab 1 per 3, integral dari 1 per 3 ditambah x kuadrat dx itu sama dengan integral dari 1 per akar 3 dikuadratkan ditambah x kuadrat dx. Nah, ini sekarang bentuknya sudah sama seperti ini. Berarti kita langsung, 1 per A, berarti ini 1 per akar 3, karena A di sini adalah akar 3 kan. Berarti ini 1 per 3 arcus tangen x per akar 3 ditambah c. Bisa ya adik-adik? Mudah ya? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua bentuknya seperti ini. Kira-kira adik-adik pakai rumus yang mana? Oke, kita masih gunakan rumus yang ini ya. Rumus yang tadi ini. Oke, berarti kalau seperti ini, berarti ini integral 1 per x kuadrat ditambah 9dx itu sama dengan, nah, berarti integral 1 per x kuadrat ditambah 3 kuadrat dx.
Berarti A-nya di sini berapa? A-nya 3 ya. Berarti ini jadi 1/3 arcus tangen X per 3 ditambah C. Oke adik-adik, bisa lebih paham? Kita lanjut ke contoh yang berikut, contoh yang ketiga. Nah, ini kalau yang bentuknya X kuadrat tambah 2BX tambah C. Berarti kalau gitu kita pakai rumus yang mana? Nah, kita pakai rumus yang tadi sudah dijelaskan. Oke, coba kita lihat. Berarti ini B-nya berapa? B-nya adalah 1. Karena tadi kan bentuknya adalah X kuadrat ditambah 2BX tambah C. Berarti C-nya itu adalah 5. Berarti P sama dengan akar dari C dikurang B kuadrat. Nah, C-nya itu 5 dikurang 1 kuadrat, itu hasilkan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Oke, sekarang kita lanjut. Berarti integral 1 per X kuadrat ditambah 2X tambah 5 dx itu sama dengan, nah berarti ini langsung P-nya kita sudah dapat, kita P-nya dapat berapa? P-nya dapat 2, berarti 1/2 arcus tangen X tambah B-nya itu adalah 1 per P-nya itu adalah 2 ditambah C. Bagaimana adik-adik bisa paham tentang integral yang menghasilkan arcus tangen? Kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu integral yang menghasilkan logaritma. Nah, sebelumnya itu kita sudah belajar bahwa integral dari 1/x dx itu sama dengan ln dari mutlak x ditambah c. Nah, bagaimana kalau bentuknya ini? Jadi, dari bentuk yang seperti ini diperluas ya. Ini integral g aksen x per gx dx itu sama dengan ln dari ini, gx ditambah c. Saya langsung ke contoh. Tentukan integral dari 2x tambah 2 dx. Tentukan integral dari 2x tambah 2 per x kuadrat tambah 2x tambah 4 dx. Oke, nah ini berarti kita gunakan rumus yang mana? Ini yang tadi ya, baru saja saya sebutkan. Berarti gx-nya berapa? Nah, gx-nya itu adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 4. Berarti G aksen X-nya adalah 2X ditambah 2. Ya. Ini 2X, oke. Berarti sekarang bentuk dari, integral dari 2X tambah 2 per X kuadrat ditambah 2X tambah 4 dx. Nah, ini bentuknya adalah yang ini ya. Berarti kita langsung hasilnya adalah ln dari x kuadrat ditambah 2x tambah 4, lalu kita tambah c. Bagaimana adik-adik bisa paham tentang integral yang menghasilkan logaritma? Oke, kita lanjut ke contoh yang berikut. Nah, contoh yang ini kita gunakan, nanti kita lihat kira-kira ini kita gunakan rumus yang mana. Tapi kalau kita lihat, kalau kita mau gunakan yang logaritma, turunan dari kalau ini kita misalkan gx, yang ini ya, contohnya gx, berarti kan ini x kuadrat ditambah 6x tambah 13. Ini g aksen x-nya itu adalah 2x tambah 6. Ternyata bentuknya bukan 2x tambah 6. Berarti di sini kita memanipulasi bentuk integral ini supaya membawa ke dalam bentuk yang lebih mudah kita kerjakan. Nah, ini jadi sekarang x tambah 5 per x kuadrat ditambah 6x ditambah 13 dx. Nah, ini sekarang perhatikan. Oh, saya mau coba kalau seandainya ada gx-nya. Berarti kan integral, ini kita buat jadi 1/2, 2x ditambah 6. Ini lihat ya. Ini kalau seandainya ini 1/2, 2x tambah 6. Kita coba. Ini dapatnya adalah x tambah 3. Berarti supaya nilainya sama, x tambah 5, berarti ini kita harus tambah 2. Bisa paham? Karena apa? Bentuk yang ini itu hanya x tambah 3. Sedangkan yang ini adalah x tambah 5. Berarti supaya sama, di sini nilainya sama dengan yang ini, berarti kita tambah 2. Bisa paham ya adik-adik? Lalu ini x kuadrat ditambah 6x ditambah 13 dx.
Nah, ini berarti sama dengan kita bisa tuliskan 1/2 integral dari 2x tambah 6 per x kuadrat ditambah 6x tambah 13 dx ditambah 2 kali integral dari dx per x kuadrat ditambah 6x tambah 13. Ternyata setelah kita manipulasi bentuk yang ini, kita dapatkan bentuk integral yang menghasilkan logaritma dan integral yang menghasilkan arcus tangen. Nah, ini berarti kita langsung bisa tulis 1/2 ln dari mutlak dari x kuadrat ditambah 6x ditambah 13. Nah, yang ini untuk kita kerjakan yang ini. Oke. Berarti yang ini kira-kira B-nya berapa? Ya, B-nya tinggal kita 6 bagi 2. Itu dapatnya 3. C-nya berapa? C-nya 13. Berarti untuk dapat P, berarti akar dari 13 dikurang 3 kuadrat. Ini 3 kuadrat itu 9. 13 kurang 9 itu akar 4. Berarti P sama dengan 2. Berarti ini nilai kedua nilai ini yang kita gunakan. Berarti kita bisa tuliskan ini 2 yang ini kita kalikan dengan hasil dari integral ini, yaitu 1/2, ya, 1/P arcus tangen X tambah B per P. Berarti ini 1/2 arcus tangen X tambah B, B-nya itu 3, berarti X tambah 3 per P, P-nya itu 2. Lalu jangan lupa kita tambah C. Berarti ini jadi 1/2 ln mutlak x kuadrat ditambah 6x tambah 13 ditambah, nah ini hasilnya 2 bagi 2, 1. Berarti ini jadinya arcus tangen x tambah 3 per 2 ditambah C. Oke, bagaimana adik-adik bisa paham bagaimana menyelesaikan contoh yang kelima? Bisa ya? Jadi ini adik-adik butuh keterampilan memanipulasi bentuk seperti ini ya. Oke, demikian penjelasan Ibu terkait integral yang menghasilkan arcus tangen dan logaritma. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa.